Guys, apa yang muncul di kepala kalian ketika kalian mendengar nama-nama kreator berikut ini? Agung Hapsah, Vsauce, Kok Bisa, Neuron, dan beberapa kreator lainnya yang memang ciri khasnya khas banget. Hey, Vsauce, Michael here. Kadang-kadang kalian tuh bisa inget loh, itu tuh kayak intronya, kayak ciri khasnya, itu tuh bener-bener nempel di kepala. Nah, content creator dan juga channel yang gue sebutin itu menunjukkan seberapa pentingnya personal dan visual branding. Soalnya, dengan personal dan visual branding itu bisa menunjukkan diri kalian dan kalian bisa mengajak audiens untuk lebih engage sama kalian. Hasilnya nanti orang bisa kenal siapa kalian. Kayak kalau misalnya kalian searching Anjas Maradita, itu langsung muncul dosen. Itu karena video YouTube gue yang viral beberapa tahun lalu. Dosen, ngajar, ngeprank. Ya, sampai sekarang sih masih sering ya ditanya, masih jadi dosen gak mas? Masih jadi dosen gak mas? Buat yang pengen nguatin personal dan visual branding, tonton video ini sampai selesai. Halo Daun Netizen, gue Anjas Maradita dari Daunet Films. Hari ini gue akan share ke kalian gimana sih cara nguatin branding, khususnya dalam hal visual dan personal branding. Tujuannya biar orang inget siapa kalian. Nah, emang apa sih personal dan visual branding? Jadi gampangnya, personal dan visual branding itu adalah bagaimana cara kalian membedakan diri kalian dengan content creator lainnya. Buat nunjukin branding yang memorable ke penonton kalian, kalian tuh butuh video yang berkualitas. Tapi memangnya kualitas video itu bisa kelihatan dari mana aja sih? Ini dia daftarnya. Di bagian intro, kalian tuh perlu membuat video yang catchy, supaya penonton tuh mau ngikutin video kalian dari awal sampai habis. Ibaratnya nih, kayak kalian misalnya lagi denger sebuah lagu. Pas kita denger lagunya itu kayak, wah ini catchy banget ya, ini enak banget ya. Kalian kan jadi ngulik kan, ini lagunya apa ya? Lagunya siapa ya? Pada akhirnya nanti orang tuh bisa ngikutin atau ngedengerin sampai selesai. Tenang, cara bikin intro tuh nggak ribet kok. Kalian bisa loh bahkan bikin intro branded seperti ini. Dan ini juga nggak ribet sama sekali. Yang penting kalian punya ciri khasnya. Abis itu, kalian pancing penonton dengan lawakan yang relate ke penonton kalian. Tergantung nih sekali lagi, penonton kalian siapa kan? Kayak contohnya deh, kalau misalnya editor gitu ya. Lawakan khasnya adalah kalau misalnya lagi ngedit, kliennya udah oke, ternyata kliennya minta ganti lagu. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kalian kulik nih dari intro dan jokes kecil ini. Abis intro, langsung masuk ke pembahasan inti videonya atau main kontennya. Rumus konten yang menarik itu adalah trending topik yang kita ambil lalu kita bahasakan dengan gaya penonton kita. Gampangnya adalah kalian channel apa, kalian adaptasi konten trending tersebut ke konten kalian. Gue kasih contoh kayak misalnya video yang naik waktu itu adalah NFT. Jadi, gue sebagai visual storyteller, editor, itu membuat gunanya NFT apa? Jebol tuh, tembus 1M view-nya. Terus misalnya kayak waktu Kok Bisa dulu naik banget. Gua sempat bikin konten gimana caranya bikin video kayak Kok Bisa. Langsung tembus 1M. Ada aplikasi baru kayak KineMaster. Gua bahas di Video Academy. Tembus 3M. Jadi kita adaptasikan satu buah topik yang lagi trending dan juga hype, kita masukin ke dalam konten kita. Tentu aja ini nggak cuma soal kontennya, tapi gaya bahasa juga. Coba sesuaikan gaya bahasanya. Kalau di gua adalah gaya bahasa yang casual. Mungkin penonton kalian ibu-ibu, ya mesti gaya bahasanya misalnya, Bunda, kita masak masakan ini Bunda. Kalau misalnya bapak-bapak, bisa, Pak, ayo Pak, kita coba Pak metode yang menarik. Misalnya penontonnya anak-anak, adik-adik, kita akan bikin sesuatu nih. Jadi, kalian sesuaikan lagi ya bahasanya. Nah, ketika intro udah dapet, main konten udah dapet, ini sering dilupain sama orang-orang, yaitu menjaga penontonnya. Nah, menjaga penonton ini penting banget ya. Jadi ada metode supaya penonton kalian setelah nonton nih, ada follow up-nya. Ada action selanjutnya, nggak cuma nonton terus cabut. Kalau misalnya kalian nggak peduli sama satu metode ini, bisa aja view tinggi-tinggi tapi momentumnya nggak kalian dapetin, sehingga subscribernya itu nggak nyantol. Nah, jadi pastiin ada satu sesi yang namanya call to action. Call to action tuh macem-macem ya metodenya. Bisa aja nih metodenya misalnya subscribe ya, atau misalnya kalian minta untuk balik lagi, lalu komen. Balik lagi ke menit sekian, komen di bawah pertanyaan gue tadi. Itu menimbulkan orang untuk ngeklik lagi dan tulis komen. Call to action berikutnya bisa aja kalian follow upin misalnya untuk beli kelas kalian atau beli produk kalian. Jadi sebenarnya metode call to action tuh bisa banyak yang bisa kalian lakukan dan bisa banyak yang kalian minta follow up ke mereka. Sehingga penonton itu nggak cuma nonton aja,
tapi bisa dapat follow up selanjutnya dan engagement yang lebih tinggi. Nah, 3 hal tadi adalah hal-hal yang bisa kita kontrol dari kita. Tapi sebenarnya ada satu hal yang penting banget nih, yang perlu kalian masukin ke dalam pertimbangan ketika bikin konten, yaitu algoritma. Meskipun kita nggak punya kontrol terhadap algoritma, tapi kita tuh bisa pelajarin loh gimana cara kerja algoritma itu. Dari situ kita bisa implementasikan ke dalam konten kita. Bentuknya harus seperti apa, durasinya seperti apa, gaya-gaya bahasanya seperti apa, bahkan topik apa yang mau kita angkat. Itu juga pengaruh. Jadi dari sini maksudnya adalah kita coba ikutin cara mainnya. Misalnya kita bahas YouTube ya. YouTube itu punya 2 jenis video. Video reguler yang panjang durasinya dan juga video short. Tentu aja 2 jenis video ini punya cara yang berbeda dalam kita mainin algoritmanya. Kita bahas YouTube short. Nah, buat YouTube short itu YouTube mentingin yang namanya retention. Jadi selain topik yang harus menarik, kita juga harus punya gaya yang menarik juga supaya orang itu kepoin kita, sehingga retentionnya tinggi. Kalian juga bisa kejar retention ini lewat call to action. Misalnya kalian ajak untuk komen. Ketika orang memutuskan untuk komen, itu nggak cuma komennya yang dihitung. Orang kan lagi ngeplay video kalian. Nah, ini membuat performa kalian makin bagus. Dijamin, video kalian bakalan muncul terus di rekomendasinya YouTube nih. Nah, kalau misalnya kalian udah hatam soal video berkualitas, selanjutnya yang kita perlukan adalah eksekusi. Secara garis besar, ini dia tahapan produksi yang kalian perlu jalanin. Yang pertama adalah riset ide. Ini dilakukan biar kalian tuh nggak kebingungan pada saat kalian syuting itu udah punya ide yang bagus. Oke, perlu diakui, kalau nyari ide itu memang susah. Tapi kalian bisa lakukan beberapa hal ini. Pertama, kalian cari dulu nih garis besar idenya. Misalnya, tutorial Adobe Premiere Pro. Garis besarnya udah dapat, tapi selanjutnya itu Premiere Pro tentang apa? Nah, kita lihat, mungkin musik video yang lagi viral tuh apa, gaya editing yang sekarang lagi hype tuh transisi seperti apa, video seperti apa, sehingga itu menjadi ide yang utuh. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita jadiin idea awal. Yang penting, garis besar kalian tambahin detail. Kalian tuh sebenarnya bisa juga nyari inspirasi dari konten orang lain. Karena idea baru itu pasti susah banget nyarinya. Nah, dari inspirasi itu boleh aja dibikin, asal kalian enggak plagiat. Sekarang kita coba masuk ke tahapan kedua, yaitu pre-production. Untuk membuat naskah yang jelas, kita tuh juga harus tahu urutan-urutan idea cerita yang mau kita buat. Dan idea ini harus lengkap. Kalian harus tahu di dalamnya itu mau masukin apa. Kalau misalnya konten kalian cukup berat, berarti kalian harus masukin riset yang bagus juga ke dalamnya. Sehingga kalian bisa membayangkan konten keseluruhannya itu seperti apa. Selanjutnya kalian bisa tulis di media apapun yang kalian suka. Kalau misalnya kayak gua, bisa aja di Notion atau di Google Docs. Atau misalnya kalau kalian buntu banget untuk mencari ide, kalian bisa menggunakan beberapa AI nih. Kayak contohnya sekarang gue lagi seneng banget pakai Bard ya. Di situ gue tinggal masukin aja. Tapi masukinnya mesti detail ya. Misalnya, gue pengen bahas sebuah film. Nah, film ini gue mau bahas dari segi apanya. Misalnya, gue mau bahas film Inception. Masukin aja ke Bard. Lalu minta di breakdownin. Sehingga, di situ Bard bisa menyajikan data kita secara jelas. Jadi, penulisan naskah ini juga udah bisa dibantu oleh AI. Di luar sana juga banyak AI lain, kalian bisa cari aja yang menurut kalian paling bagus itu apa. Dalam konteks-konteks tertentu, kalian tuh perlu membuat yang namanya storyboard. Karena storyboard ini untuk menggambarkan gambaran lebih jelas mengenai shotnya atau gambarnya secara detail. Kalau naskah dan storyboard udah selesai, kita bisa masuk ke tahap yang namanya produksi. Nah, sebagai content creator itu ada beberapa metode sebenarnya. Kayak misalnya kayak konten gua. Ya di sini kita syuting gitu pakai studio. Tapi ada juga kayak Neuron, channel yang gua build juga, itu sama sekali nggak ada syutingnya. Karena hanya butuh audio dan animasi. Artinya prosesnya bisa berbeda-beda. Tapi sebenarnya tahapan produksi yang proper seperti ini itu nggak krusial banget kalau misalnya kalian masih baru mulai bikin konten. Lebih baik fokus aja ke topik pembahasannya. Karena kalau misalnya visualnya bagus tapi kontennya kurang, itu juga hasilnya kurang bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau achieve video yang bagus, kalian bisa produksi dengan beberapa teknik aja. Misalnya 3-point lighting, cahaya yang soft, dan lain-lain.
Selanjutnya, kalau tahapan produksi udah selesai, kayak misalnya recording udah selesai, kita bisa melanjutkan dengan post-production, yaitu editing. Nah, editing ini juga macam-macam. Ada yang pakai 3D, ada juga yang cuman editing basic, ada yang pakai animasi kayak Kobisa dan Neuron, dan lain-lain. Jadi, tahapan post-production ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti apa. Lalu untuk post-production yang lebih advance lagi, itu ada misalnya kayak color grading, ada face refinement, touch-up, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi yang pasti kalian tahu siapa penonton kalian, dan visual standarnya juga kalian sesuaikan dengan penonton kalian. Setelah proses pembuatan video kita selesai, ada baiknya sebenarnya kalau misalnya kalian bikin videonya proper, atau videonya udah cukup bagus, kalian bisa membuat yang namanya BTS atau behind the scene. Nah, BTS ini bukan hanya sekedar untuk mamerin alat-alat ke penonton kalian, tapi BTS ini berguna untuk mendekatkan diri ke penonton kita. Contohnya, video dosen ngeprank tadi, itu gue juga bikin BTS-nya, supaya orang tahu di mana gue ngajarnya, di mana gue bikinnya, bagaimana cara eksekusinya, dan lain-lain. Kalau kalian tahu kreator terkenal kayak Johnny Harris misalnya, dia itu juga bahkan bikin BTS berbayar. Dan masih banyak banget konten creator yang memang memanfaatkan metode BTS ini untuk mendekatkan diri kepada penonton kita. Tapi metode BTS ini nggak mesti harus dipisah ya. Ada kayak misalnya nih si Judge, di mana BTS-nya ini ada di belakang. Nah, ini memberikan kesan-kesan genuine, memberikan kehangatan, kedekatan buat penonton kita. Jadi BTS ini juga bisa menambahkan retention untuk penonton kita. Oke guys, itu tadi adalah beberapa kunci untuk membuat personal dan visual branding. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke diri kita. Nyamannya kita itu ngerjain yang seperti apa sih? Kita pengen ditonton penonton kita seperti apa sih? Nah, itulah yang kita tunjukkan. Lalu kita kombinasikan dengan ide-ide yang fresh, yang kira-kira secara algoritma naik, dan lain-lain. Sehingga konten kita itu bisa dinikmati dan ditonton oleh orang lain. Kalau kayak gua contohnya, gua tuh sering menambahkan intro-intro yang spektakuler. Sehingga itu menimbulkan orang komen, wah intronya gini ya, intronya gitu ya. Kalau misalnya dosen yang memang nggak ada editan aneh-aneh, memang pure videonya supaya nunjukin genuine gua ngajar dengan gaya khas dan orang nonton sampai jutaan tadi. Sebenarnya banyak banget metode lain yang bisa diterapkan untuk membuat video kalian lebih bagus dan juga kalian punya personal dan visual branding. Jadi gimana? Kalian udah siap rekaman? Tapi sebelum kalian rekaman, kalian bisa nonton video-video berikutnya soal tips and trick bikin konten dari gua. Thank you udah nonton, thank you for watching and always out of the box.